Oke, selamat siang sahabat Dino. Gimana kabarnya? Terima kasih ya sudah bergabung bersama kita. Mohon maaf yang sebelumnya barusan udah nonton, IG live-nya ada sedikit gangguan, jadi kita coba dari awal lagi supaya sahabat-sahabat Dino yang tadi mungkin kurang jelas mendengarkan informasinya bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi dari awal. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramon Marcel sebagai SVP Indomobil Hino di BSD Tangerang. Nah, siang hari ini saya akan menemani sahabat Hino selama kurang lebih waktu 30 menit ke depan sebagai moderator. Nah, siang ini saya ditemani sama Bapak Amin Samsudin selaku on-site service head kita yang akan coba sharing kepada sahabat Hino semua selama 30 menit ini. Halo Pak Amin. Sehat-sehat ya Pak Amin ya. Yang penting selalu sehat ya Pak ya. Betul. Saya juga berharap semua sahabat Hino tetap sehat selalu di rumah maupun dimanapun Anda berada. Nah, untuk tema siang hari ini yang mau kita bawa ini Hino Telematics dan BBM B30 ya Pak ya? Ya, seperti itu Pak. Oke, baik. Nah, untuk mempersingkat waktu ya kita langsung aja nih Pak. Tadi mungkin ada yang sudah mendengarkan sedikit mengenai Hino Telematics walaupun ada sedikit gangguan-gangguan. Ya kita ulang aja ya Pak ya. Ya. Apa sih Pak Hino Telematics itu Pak? Ya, di sini telematik adalah singkatan dari communication dan informasi. Nah, sebagai wujud dari perpaduan konsep computing dan communication dalam artian teknologi komunikasi jarak jauh yang dapat mengirimkan data dengan sistem digital. Oke, berarti ya sesuai dengan eranya memang semua digital ya Pak ya? Betul, begitu Pak. Ya ini dari tadi saya mungkin juga sahabat-sahabat Hino juga berpikir telecommunication, informatics, computing, communication, digital, apa sih itu ya mungkin ya Pak ya? Telematics mungkin belum semuanya mengenal. Nah, gini aja Pak, fungsinya Hino Telematics itu apa? Ya, Hino Telematics ini sendiri pada kendaraan berfungsi untuk memantau aset bergerak, truk atau bus dengan menggunakan GPS system dan perangkat diagnostik onboard untuk mendeteksi pergerakan dan proses kendaraan pada waktu tertentu, Pak. Nah, kemudian data itu kemudian kita transmisikan ke data center untuk dianalisa dan siap digunakan untuk memonitoring kendaraannya. Oke, itu berarti pokoknya kendaraan kita tuh seperti gambar di depan ini Pak ya. Ya. Kita udah ada unit yang terinstall di situ. Pokoknya selama dia bergerak, datanya masuk ke. Ya, kita bisa memonitoring pergerakan kendaraan ini, Pak. Masuk ke data center ya Pak ya. Secara aktual. Jadi misalkan Bapak kendaraan ini dari Jakarta nih ya Pak ya, kita membawa untuk operasi. Nah, saat dia ditanungkan kendaraannya atau saat dia mati operasi di Jakarta, kita bisa lihat secara aktual. Dan dia pergerakannya dia langsung bisa terbaca. Oh, jalannya dari mana nih? Jam berapa nih, kapan nih? Seperti itu Pak. Jelas jadi semuanya. Jelas. Bukan cuma beli truk tapi tahu nih kemana aja, ngapain aja nih Pak ya. Betul sekali Pak. Oke. Gitu Pak. Nah, mungkin sahabat Hino juga ingin tahu nih Pak, kepo juga kan kita. Keunggulannya apa sih Pak Hino Telematics itu Pak? Ya, untuk Hino Telematics ini ya, keunggulan dari Hino Telematics ini yang pertama, jika sahabat Hino ini membeli kendaraan baru ya, untuk khususnya dari sasis 2020 Januari, itu sahabat Hino sudah mendapatkan fitur telematik ini, yang mana sahabat Hino mendapatkan free biaya providernya itu selama 5 tahun. Nah, tidak hanya itu aja Pak. Nah, untuk Hino Telematics ini kita menggunakan 3 provider seluler yang sahabat Hino bisa sesuaikan dengan kondisi atau lokasi daerah sahabat Hino sendiri. Jaringan mana sih atau provider mana saja sih yang kuat untuk selulernya. Lebih aman jadinya Pak ya. Betul. Ada 3 provider ya. Betul sekali. Mungkin di masing-masing daerah ada yang lebih kuat lah gitu ya, provider tertentu ya Pak ya. Seperti itu. Oke Pak, tapi Hino Telematics ada juga yang nyebut
Beda kayaknya Pak, apa tadi Pak disebut yang lainnya Pak? Kita sebutnya Hino Connect Pak. Oh. Dalam aplikasi kita sebutnya Hino Connect. Hino Connect ya berarti ya Pak ya. Oke, nah udah jelas sih tadi nih real time ya, gratis lagi 5 tahun. Ya. Tapi saya mau tahu nih Pak, mungkin sahabat-sahabat Hino juga pengen tahu fitur-fiturnya apa aja sih Pak yang bisa didapatkan? Untuk dari Hino Connect ini atau Hino Telematik ini, dari Hino ini menyediakan 7 fitur Pak. Yang pertama kita dashboardnya, terus kedua fleet informasinya, yang ketiga kita ada reportingnya, terus ada driver assessment-nya, terus kemudian ada maintenance, geozone, dan release-nya. Oke, baik. Nah, kalau saya tadi dengar geozone tuh gimana sih Pak maksudnya Pak? Ya, geozone ini salah satu fitur yang berikan kepada pelanggan mungkin dari beberapa fitur-fitur GPS atau Hino atau Hino Connect ini. Geozone ini adalah fitur yang diberikan untuk mengatur wilayah operasional kendaraan. Jadi contoh nih, sahabat Hino semua memiliki kendaraan Hino, kemudian memiliki akun dari Telematik ini sendiri. Nah, rute atau wilayah operasional kendaraan secara dari aplikasinya kita bisa atur Pak. Jadi contoh kita ambil atur wilayah operasi dari Jakarta nih, contoh Jakarta Utara saja nih untuk operasi kendaraan ini. Seandainya kendaraan ini keluar dari area operasi itu, nah itu akan ada notifikasinya. Mengenai itu. Jadi bisa ketahuan ya, areanya dibatasi, ini mobil bisa keluar dari area yang diharapkan gitu ya Pak? Keren. Seperti itu. Jadi apa maksudnya areanya ini tidak boleh lewat sini atau seperti itu. Nah ternyata pas kita pantau kendaraan ini lewat dari sini, kita ada notifikasinya. Fiturnya komplit ya berarti ya Pak ya? 7 fitur, ada geozone-nya juga, ya. Nah untuk release-nya Pak, tadi ada sebut juga. Jadi misalnya mengenai kebijakan kalau misalnya drivernya sendiri Pak. Ya, kalau untuk driver, jadi kita ada driver assessment, itu dia memantau penugasan. Jadi ada satu fitur yang mana si driver ini bisa kita atur tugaskan. Misalnya ya Pak ya, satu trip pertama tanggal sekian drivernya si A atau si B. Nah itu kita tugaskan untuk jalan dari Jakarta Bandung atau Bandung ke Jawa Tengah. Itu sudah kita atur Pak. Nah jadi drive assessment ini kita mengatur rute operasional si drivernya itu sendiri. Jadi udah ketahuan dia mesti kemana, tanggal berapa, gitu ya rute-rutenya. Itu sudah bisa diatur Pak dari si fitur dari aplikasi ini. Oke. Terus tadi saya dengar ada report juga ya Pak ya? Report berarti report apa nih Pak? Nah, reporting ini memberikan laporan penggunaan kendaraannya Pak. Jadi dari kendaraan itu sampai on dan off kembali bergerak itu semuanya ada data yang bergerak gitu. Tidak hanya itu aja Pak, kita juga bisa membuat suatu pengaturan khusus. Semisal driver tidak boleh melakukan kecepatan di atas 60 km atau 70 km per jam. Nah, di sini kendaraan ini akan muncul notifnya dan nanti di situ ada reportingnya untuk penilaian si drivernya. Contoh dia lari di atas 70 km per jam. Berapa sih nanti penilaiannya? Nah, itu ada reportingnya. Pak, saya ugal-ugalan nih, rem mendadak nih. Berapa kali dia rem mendadak? Itu akan ada reportnya. Seperti itu. Overspeed. Betul. Mendadak. Basically bisa ketahuan ya nih driver truk ini kayak apa sih karakternya gitu. Iya, sebenarnya sih kalau kita melihat lebih ke kendaraannya. Kalau driver kan mungkin pasti drivernya dari cadangan atau jadi kendaraannya digunakan dengan beberapa yang sudah kita atur atau kebijakan dari manajemen ini. Si manajemen kendaraan ini dia mengatur penggunaan kendaraan sewajarnya seperti ini loh. Jika ada kendaraan ini penggunaan yang melenceng atau misalkan kendaraan ini ada tidak sesuai dengan peraturannya, dia ada reportnya. Oke, berarti sebenarnya
mungkin sahabat Hino bisa lebih nyaman ya kalau Ya, pastinya. memakai Hino Connect ini, karena tahu nih truknya di bawah seperti apa sih gitu ya kan ya. Untuk menghindari mungkin salah satunya kecelakaan ya Pak ya. Ya, seperti itu Pak, meminimalisir lah. Betul, betul. Karena memang ya itu yang harus dihindari lah. Betul. Nah ini kan tadi Pak Amin ada sempat ngomong ya bahwa fitur Hino Connect ini hanya untuk VIN 2020 ke atas. Nah kalau customer saya atau mungkin customer dari sales kita juga ada yang punya di bawah tahun-tahun lama lah istilahnya gitu. Bisa nggak sih? Maksudnya bisa dipasang. Bisa dipasang nggak sih Hino Connect ini? Untuk pembelian Hino ya, khususnya VIN 2020 itu dalam kendaraan Bapak sudah include dengan Hino Telematik ini. Nah, seandainya Pak saya punya Hino tapi di bawah tahun 2020 nih Pak, tapi saya minat nih untuk Hino Telematiknya nih, atau saya mau coba pasang dong untuk Hino Telematiknya nih, bisa nggak? Bisa sekali Pak. Bisa ya Pak berarti ya? Bisa Pak. Bapak atau sahabat Hino sekalian ada yang untuk kendaraannya di bawah VIN 2020 ini ingin menggunakan Hino Telematik ini, bisa ditambahkan Pak, itu kita ada opsional atau penambahan fitur atau penambahan sistem yang bisa kita dapatkan di Dealer Hino atau bisa menghubungi kami gitu. Harganya berapa Pak? Nah, pasti kan pada nanya nih investasinya berapa? Ada promo nggak sih atau apa gitu kan? Kalau untuk harga normalnya itu kita di harga normal itu 4.800.2.500 rupiah. Itu belum ongkos pasang dan belum termasuk PPN-nya 10%. Nah, untuk sahabat Hino kebetulan kita masih ada promo nih sampai bulan Oktober ini. Jadi sahabat Hino itu kita ada promonya itu sahabat Hino hanya membayar 3.188.000 plus biaya pemasangannya itu 199.000. Dan ini plusnya lagi dengan biaya yang saya sebutkan tadi yang 3.188.000, sahabat Hino sudah bisa menikmati fitur Hino Telematik ini dengan free dia provider itu selama 1 tahun. Wah, nah ini sahabat Hino udah promo cuma 3.188 plus ongkos pasang 199.000 free 1 tahun. Ayo, apa lagi? Jadi sahabat Hino, Pak saya mobilnya biasanya di luar kota nih, kantor saya di sini nih, jauh nih, buat monitoringnya lagi nih, gimana nih Pak mau pasangnya, bisa menghubungi kami. Bisa DM di Instagram kami nih Pak. Iya, bisa DM di Instagram ini ya Pak. Iya, di @mobil_hino. Atau juga sahabat Hino bisa kalau mau tahu-tahu informasi lebih lanjut, mau nanya-nanya atau mau ada rencana pemasangan, bisa menghubungi kami di WhatsApp di nomor 0822 6020 9988. Atau seperti yang tadi disampaikan, kita sahabat Hino bisa DM ke Instagram kita di @indomobil_hino. Nah ini kan sekarang hari ini ada 2 topik ya. Nah kalau barusan sahabat Hino mendapatkan informasi mengenai telematics, sekarang Pak Amin juga akan memberikan informasi lain yang gak kalah penting. Nah sahabat Hino sudah tahu atau mungkin sudah paham belum ya mengenai istilah bioenergi seperti B20, B30, ada B100 ya sekarang ya Pak ya. Biofuel atau green fuel. Nah, apakah sahabat Hino sudah tahu per Januari 2020 di seluruh SPBU di seluruh Indonesia telah tersedia bahan bakar ramah lingkungan yang dinamakan biosolar. Nah, produk bahan bakar yang dijual ini mengandung biodiesel 30% sesuai dengan namanya B30. Nah, B30 sendiri sebenarnya adalah program pemerintah. Ya, sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2015 tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. Nah, saya mau kembali nih ke Pak Amin ini. Mungkin Pak sahabat Hino ya mungkin udah pernah dengar ya, tapi belum tahu secara detail mengenai biodiesel B30. Mungkin Pak Amin boleh bisa dijelaskan sedikit banyaknya mengenai biodiesel B30. Ya,
sebenarnya ini adalah salah satu program pemerintah ya Pak ya, yang mana untuk B30 ini adalah pemanfaat sumber daya energi kita mengenai minyak nabati ya, atau kita bilang biosolar B30. Nah, untuk sahabat Hino semua, B30 itu apa sih gitu kan? Nah, kemudian apa aja sih yang terkait dengan B30? Nah, sebenarnya gini, saya jelaskan singkat ya. Untuk B30 ini adalah merupakan bahan bakar alternatif dengan mencampurkan 30% minyak nabati dengan 70% minyak bumi. Nah, minyak nabati ini merupakan hasil olahan minyak mentah dari tanaman. Jadi kita bisa ilustrasikan ya Pak ya, dalam 1 liter bahan bakar biosolar atau B30 ini terdiri dari 0,7 liter atau 700 cc adalah minyak bumi, hasil olahan dari minyak bumi itu sendiri. Kemudian yang 30% atau 300 cc, 0,3% atau 0,3 cc ini adalah minyak nabatinya. Seperti itu Pak. Oke. Jadi memang sesuai namanya ya, B30, 30%-nya adalah minyak nabati. Dari total seluruh campuran tersebut ya. Jadi 70%-nya. Nah, mungkin sahabat Hino juga kepo nih, minyak nabati yang digunakan di biodiesel tuh apa aja sih? Ya, jadi mungkin teman-teman berapa ini minyak sawitnya atau minyak apa nih? Sebenarnya untuk minyak nabati ini yang digunakan untuk bahan bakar biodiesel itu kita menggunakan beberapa bahan lah. Yang pertama yang banyak ditemukan di Indonesia itu adalah minyak sawit atau CPO, crude palm oil. Nah, yang kedua kita ada namanya biji jarak, terus biji kedelai, kemudian jagung, terus kemiri sunan dan lain-lain. Jadi selain dari CPO itu ada lagi bahan-bahan yang memang bisa digunakan untuk atau dijadikan minyak nabati ini. Oh, baik. Nah, mungkin sekarang udah tahu kalau campurannya dari apa saja, tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit ke sahabat Hino mengenai karakteristik biodiesel dan mungkin ada pengaruhnya ke engine gitu ya? Ya. Kan biar lebih jelas nih, Pak Amin. Ya, jadi gini Pak, untuk biodiesel ini sangat berpotensi sekali membuat filter bahan bakar tersumbat. Gitu. Kenapa? Karena sifat pencucian yang mencuci saluran bahan bakar, baik geram dari hasil produksi nabati tadi, terus ada endapan kotoran dari si biodiesel itu yang disimpan lama, kemudian ada tumbuhnya bakteri dari penyimpanan bahan bakar biosolar ini atau biodiesel ini ya agak terlalu lama. Jadi dia sifat bakterinya tumbuhnya ini menjadi gel seperti itu. Jadi sebenarnya ini ada beberapa ya yang kita sampaikan ya dari karakteristik dari biodiesel ini. Nah, selain itu kita juga sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan sih dari si biodiesel ini. Iya, karena mungkin karakteristiknya ya tadi gel dan lain sebagainya ya. Tapi ya mungkin ya kalau boleh tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa nih? Ya, jadi gini, kalau untuk kelebihan biodiesel ini yang pertama dia akan menaikkan yang namanya setanat. Ya, jadi kalau setanatnya naik, pembakaran pada ruang mesin menjadi lebih sempurna. Gitu. Nah, ada apa lagi? Emisi yang ditangani pembakaran sempurna, pasti emisi yang dihasilkan akan lebih bersih. Nah, yang kedua, biodiesel B30 ini memiliki sifat pelarut atau detergen, gitu kan, sehingga dapat membersihkan saluran bahan bakar mulai dari tangki sampai ke pipa, gitu. Nah, ini terus kemudian biodiesel ini juga dia mengikat air, sehingga warna dari biodiesel ini lebih jernih jika dibandingkan dengan bahan bakar atau minyak fosil atau minyak solar, minyak bumi seperti itu ya, gitu. Jadi lebih bersih ya. Nah, untuk kekurangannya, biodiesel atau B30 ini memiliki kalor atau energi rendah, kemudian yang menurunkan daya operasi mesin. Jadi dengan nilai kalorinya rendah, terus pembakarannya sempurna, terus karena kalorinya atau energinya rendah, dia daya mesinnya menjadi turun kurang lebih sekitar 2-3%. Nah, selain itu dengan bersihnya saluran bahan bakar,
yang namanya pembersih kan dia masuknya Pak ya, Iya, dia kan betul. dibersihkan. Nah, sedangkan di saringan sistem bahan bakar ini ada penyaring, ada filter, Iya. maka akan lebih cepat terjadi penyumbatan atau kotoran yang menumpuk di filter filternya. itu. Iya, iya. Nah, terakhir yang ketiga, berpotensi akan menimbulkan karat dan kadar logam, dapat menurunkan kualitas bahan bakar itu sendiri dalam waktu terlalu lama. Yang mana saya sampaikan tadi, dari bahan bakar B30 ini dia adanya tumbuh bakteri yang menjadi kotoran atau gel tadi, Pak. Oh, Gitu. oke. Ya, jadi sahabat Ino cukup jelas ya, ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya. Ya. Nah, mungkin dari pertanyaan selanjutnya kan mengenai rancangan di Hino sendiri untuk memenuhi B30 yang merupakan program pemerintah tuh apa aja sih Pak? Ya, jadi gini, berdasarkan pengujian mesin Hino dalam laboratorium, Hino melakukan peningkatan kualitas Pak pada komponen untuk daya tahan kendaraan pada penggunaan bahan bakar biodiesel B30 ini. Ya. Mulai dari sasis kendaraan yang dijual pada tahun 2020 ini, apa sih peningkatannya gitu kan? Nah, kalau peningkatan yang pertama fuel filter, ukurannya akan lebih besar. Kemudian fuel pit atau saluran atau bahan bakar itu kita sudah lapisi nikel plating, jadi lapisan nikel. Nah, kemudian ada fuel hose-nya materi floor rubber, jadi untuk pipa-pipa atau selang-selang atau hose yang karet itu ada namanya material floor rubber. Nah, kemudian selain itu kita ada fuel cylinder gauge-nya atau fuel cylinder gauge itu apa sih Pak? Indikator bahan bakar. Bahasa di lapangannya. Nah, itu kita dilapisi dengan nikel plating juga. Jadi kan jadi tidak ada korosi atau karat sehingga dia bisa mengkalorkan dari sini gitu kan. Iya. Nah, kemudian selain itu kita punya yang namanya fuel tank-nya. Nah, fuel tank-nya ini dilapisi dengan aluminium plating. Nah, selain itu, Pak, Hino juga menyediakan opsional berupa penambahan strainer fuel filter. Ya, betul, yang dijual terpisah. Gitu. Jadi kalau untuk sahabat, kalau untuk sahabat Hino ini sendiri, gitu kan, Pak, saya bahan bakarnya saya unitnya di bawah tahun 2019, bisa nggak saya upgrade untuk seperti tim 2020? Bisa, kita nanti untuk paket ya, fuel filter, fuel pipe, fuel hose, terus kemudian ada fuel tank juga bisa. Nah, Pak, kalau ini kan agak mahal nih, ada nggak sih opsional lain? Kita gunakan yang namanya fuel strainer ini. Nah, strainer fuel ini apa sih manfaatnya gitu ya Pak ya? Betul. Terkhusus untuk manfaat dari strainer ini mencegah gel. Jadi fungsi dari strainer itu dipasang strategi. Jadi strategi ada fuel strainer. Nah, kemudian dari strainer ini masuk ke filter. Nah, strainer ini kita pasang setelah tangki, fungsinya untuk sebagai pemecah gel. Jadi kandungan yang ada di bahan bakar ini gel dan bahan bakar itu kita pecah dengan teknologi khusus dari si strainer ini, sehingga bahan bakar yang masuk ke filter atau penyaringannya akan lebih tidak terbebani lah dengan tadi yang akan menumpuk di saringan sehingga saringannya akan tersumbat. Dengan adanya si strainer ini gimana nih Pak? Perawatan tuh nambah lagi tidak, Pak Rahman. Jadi kalau sahabat Hino membeli strainer ini, mereka hanya beli sekali, kemudian mereka pasang, pakai seumur hidup kendaraan. Jadi strainer cuma sekali ya? Sekali beli, pasang sudah. Nah, untuk sahabat-sahabat Hino yang mungkin ya Pak Mas yang sebelumnya tidak menggunakan fuel strainer ini, itu untuk filternya cepat kotor nih Pak. Biasanya saya standarnya di 20.000 km baru ganti. Ada B30 ini kita 10.000 udah ganti, sampai 5.000 gitu kan. Nah, untuk dengan adanya penggunaan fuel strainer ini, filter bahan bakar akan kita optimalkan, gitu. Mengoptimalkan lagi sehingga yang awalnya akan menjadi lebih singkat, ini bisa kembali ke seperti yang awal. Jadi kita misalkan di 10.000 atau di 10.000
meter. Jadi Jadi- memperpanjang dari umur filternya juga. Nah, Iya. kalau umur filternya panjang lagi, posnya juga Betul. jadi dia kayak nah Iya. kemudian ada kandungan gel yang tadi terbawa bahkan yang masuk ke ruang bakar itu bisa kita pecah di situ, otomatis ya yang namanya kendaraan low power bisa kita kasih. Iya. Seperti itu. Jadi sahabat Dino dengan memakai strainer, investasi cuma sekali, Betul. tapi bisa mendapatkan efisiensi ya. Artinya ya mungkin dengan bahan bakar B30 ini yang bisa mempercepat usia filter, justru kembali lagi berarti penghematan ya. Iya, penghematan. Oke. Nah tapi kan kita ngomongin strainer tadi bisa mengurangi kekurangannya bahan bakar B30. Nah sekarang kan tadi mesti ditambah ya strainer ya sebagai optional. Biayanya berapa sih? Ya. Maafin. Kembali kan ke situ ya. Iya. Jadi mungkin sahabat ini wah ini nambah-nambah biaya lagi gitu ya. Nah untuk fuel standar ini harga normalnya itu sekitar 1.700.000. Oke. Itu belum PPN Pak. Oke. Dengan biaya pemasangan untuk new generasi Ranger itu di 100.000. Kalau untuk biaya pemasangan itu 195.000. Oh. Dan untuk yang Ranger atau kendaraan Hino sebelum tahun 2015 itu yang kita bilang masih bumpernya masih bumper kaleng gitu kan, gitu. Atau Hinolohan nih kan. Iya. Nanti biaya pemasangannya sama seperti Nitro di 195.000. Nah Oh. kebetulan sampai bulan Oktober nanti Pak, Iya. kita ada promo menarik nih untuk strainer. Oh ada promo juga? Iya. Oh Harga normal nah ini dia itu nih kan- pas sahabat Dino pengen dengar. Jadi harga normalnya itu 1.700.000. Ya. Sahabat Dino hanya membayar untuk trailernya ini 950.000. 950.000 Betul. selama masa promo ini Promo ya. ini hingga Oktober 2020. Oh. Ini sebenarnya udah naik lagi loh Pak. Sebelumnya kita ada promo itu hanya 900.000. Nah sekarang ini ada promo lagi. Ya kebetulan memang jumlahnya sangat Ya. banyak nih, Ya. gitu kan. Nah kita juga nggak tahu ya, karena ini Ya, kesediaan terbatas ya buat Betul, sahabat ini ya. Kalau betul. memang sahabat yang berminat, silakan menghubungi bisnis konsultannya Ya. atau menghubungi kami di Instagram Ya. DM atau bisa menghubungi ke teknisi yang sahabat Dino bisa kenal gitu. Oh, Nah, oke. ini persediaan terbatas dan promonya hanya hingga akhir 2000, Oktober 2020 ini. Oke. Jangan sampai nanti harganya sudah naik, teman-teman minta harga promo, nggak bisa gitu. Jadi cuma sebulan ini doang nih, 3 bulan ini lah kurang lebih. Gitu. Penyesalan belakangan ya Pak ya. Betul. Kalau bisa pendaftaran ya Pak. Betul. Karena ada beberapa dari pelanggan itu menyampaikan tuh perubahannya banyak nih Pak kalau testimoninya ya Pak. Iya, testimoninya Oh, ada, banyak. ada testimoni dari driver yang memang wah tenaganya juga lebih ada nih, yang awalnya agak ngempos. Ya. Terus kemudian filternya yang awalnya dia ganti lebih cepat, sebulan bisa pakai berapa piece nih, bisa lebih panjang gitu. Oh ya, jadi ada penghematan juga ya Pak. Ya, gitu. Penghematan tapi tenaganya justru lebih bagus ya. Iya. Oh ya, ini perlu nih pasang nih berarti ini sahabat Dino semuanya. Bisa menghubungi ini ya, dealer-dealer Bisa mobil dimanapun. menghubungi dealer mobil. Kalau teman-teman yang sedang mengikuti live kita ini Ya. bisa langsung DM aja Ya. Pak, saya mau trainer bagaimana prosesnya, Ya. bisa langsung menghubungi gitu. Betul, atau hubungi WhatsApp kita tadi ya. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang mungkin saran dan rekomendasi untuk sahabat Dino yang menggunakan bahan bakar B30 apa aja nih Pak? Ya, bagi sahabat Dino, selain tadi pemasangan dari strainer juga Pak, saya belum ada budgetnya nih buat Ya. pasang strainer nih, gitu kan. Ya. Saran dari kita sih, sahabat Dino lakukan pembersihan pada fuel tank atau tangki bahan bakarnya setiap 3 bulan sekali kita sarankan. Kenapa? Karena endapan-endapan ini dapat memacu penyumbatan itu yang membuat low power dan sebagainya. Ya, Atau ya. bahkan mesinnya jadi getar atau mati mendadak. Kemudian penggantian fuel filter yang kita menggunakan strainer dipercepat secara berkala. Terus tadi pasang strainer, cek fuel filter dan kapasitas bahan bakar sebelum mengikuti mesin, cek fuel linernya, kualitas bahan bakar jaga. Jadi misalkan taruhlah kendaraan kami kemungkinan akan ada
pencampuran antara bahan bakar sampai sama airnya atau dan sebagainya itu kita jaga. Oke. Nah, sahabat Tino mohon diikuti saran-saran dari pakar kita nih supaya truknya awet, bisa listriknya panjang umur. Kita yang anak ini kendaraan lancar ya Pak ya, gitu kan. Jadi sahabat sendiri. Setuju. Oke, kayaknya udah beres semua nih Pak ya. Untuk siang ini sih materi B30 dan telematik sih saya rasa sebenarnya sih masih panjang Pak. Karena kan keterbatasan waktu yang kita miliki ya, kalau disampaikan B30 seharian bisa training khusus ya. Bisa training khusus gitu kan, ini sedikit bisa kita share. Iya, sharing betul. Pada siang hari ini info yang misalkan teman-teman mau, Pak saya mau tanya-tanya lebih dalam dong tentang B30 atau tentang truk umumnya dengan telematik, ya silakan teman-teman menghubungi atau DM ke Instagram kami. Nah selain itu teman-teman juga bisa buka situs web kami di hino.indormobil.id. Nah itu ada banyak tuh Pak, kadang ada berita-berita menarik tentang Hino, bagaimana sih perawatan kendaraan, seperti apa dan lain sebagainya. Atau bisa menghubungi Facebook kami di Indomobil Spasi Hino, dan atau langsung ke WA kami di 0822 6020 9988. Jadi saya ulang ya Pak ya, di 0822 6020 9988. Nah ini kalau teman-teman atau sahabat Hino ingin tahu lebih detail mengenai Hino atau kepo-kepo lah, ada promo apa aja sih? Banyak Pak, promo hingga Oktober ini. Banyak sekali promo-promonya Pak. Jadi nggak kelewatan ya Pak? Biar tidak kelewatan, gitu kan? Dari sahabat-sahabat ini. Baik. Oke, sahabat Hino semua yang tadi sudah mendengarkan acara kita, kami mengucapkan terima kasih. Ya demikian sharing kita mengenai telematics dan B30 pada siang hari ini. Ya dengan segala keterbatasan waktu kita, tapi tadi Pak Amin sudah jelaskan bisa menghubungi kita ya di media sosial, di WhatsApp, di IG, semuanya bisa dihubungi. Nah atas nama pribadi dan perusahaan, saya mohon maaf bila mana ada kekurangan-kekurangan atau salah pengucapan saat acara ini berlangsung. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat Hino dimanapun Anda berada. Dan tetap stay tune di media sosial kita, tadi yang Pak Amin bilang, supaya bisa update terus dan juga acara seperti ini nggak kelewatan, ya Pak ya. Oke, sahabat Hino semua, terima kasih atas waktunya dan menyaksikan acara kita pada siang hari ini. Bye.